coba mau tes ya, kira-kira adik-adik di rumah bersemangat apa enggak? Seperti biasa, kalau Kak Rosi panggil Laskar Kristus, adik-adik di rumah jawabnya harus keras ya. Pokoknya jawabnya harus sampai Kak Rosi kedengeran di gereja, oke? Kak Rosi coba ya. Laskar Kristus! Siap. Siap. Masih kurang keras, masih belum kedengeran ya, kedengeran masih kalah-kalahnya aja. Kak Rosi coba sekali lagi ya. Laskar Kristus! Siap. Oke, kalau gitu biar kita lebih bersemangat, adik-adik di rumah bangkit berdiri ya. Kita mau nyanyi pakai gerakan, oke? Lagu pertama Kak, udah dia. Daki-daki gunung yang tinggi, turun tangga yang dalam, melintasi padang di jalan tenang. Yesus besertaku, terbang luas angkasa, salam dalam samudera.
Shalom, selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabarnya hari ini? Sehat kan? Nah, hari ini kita bersyukur karena Tuhan masih berikan kesempatan kita untuk boleh bersama-sama bersekutu, berdoa. Walaupun semuanya ada di rumah masing-masing, tetapi dalam keadaan yang sehat semuanya ya. Jangan sedih walaupun kita cuma bisa lihat di handphone, nggak bisa ketemu teman-teman yang lain, tetapi kita tetap bersyukur, bersukacita kepada Tuhan karena Tuhan tetap mengasihi kita ya. Oke, hari ini Tante mau cerita tentang firman Tuhan, tapi mau tanya dulu nih Tante, minggu lalu yang dengerin firman Tuhan siapa yang cerita? Siapa, ada yang tahu? Kak Rosi ya. Kak Rosi ini cerita tentang apa ya? Kak Rosi cerita tentang kehidupan kita yang berharga di mata Tuhan. Apapun kelebihan kita, apapun kelemahan kita tetap berharga di mata Tuhan. Terus kalau yang 2 minggu lalu siapa ya yang cerita? Tante Ime ya. Tante Ime cerita tentang apa ya? Ada yang ingat? Yuk diingat-ingat bareng-bareng tentang arti dari Paskah ya. Arti dari penebusan, arti dari kebangkitan itu sendiri. Dan sekarang tiba saatnya kita untuk baca firman Tuhan di rumah. Walaupun nggak ke sekolah, tapi walaupun nggak ke sekolah minggu, kita tetap harus buka Alkitab kita ya, baca Alkitab kita. Oke, hari ini kita mau belajar firman Tuhan dalam Matius pasal yang ke-28 ayat 16 sampai ayat yang ke-20. Ayo Tante tunggu, semuanya buka Alkitab masing-masing, semuanya bawa Alkitab. Tidak ada Alkitab, handphone juga ada aplikasi Alkitabnya ya. Yuk Tante tunggu, di pause dulu. Kalau mau cari, di pause dulu, tidak apa-apa. Oke, kalau sudah di-play lagi ya. Nah, kita akan baca bareng-bareng Matius 28 ayat 16 sampai yang ke-20. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Firman yang kita baca pada hari ini tentang beberapa saat setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematiannya. Ya. Di sini dikatakan ayat yang ke-16 ya, dibuka. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea. Tante, kan murid Tuhan Yesus ada 12. Benar kan? Murid Tuhan Yesus ada berapa? 12. Tapi kok di sini dikatakan 11 ya Tante ya? Yang satu kemana ya? Ada satu murid Tuhan Yesus yang berkhianat kepada Tuhan Yesus. Siapa? Siapa namanya? Ada yang tahu nggak? Ya, namanya Yudas Iskariot. Namanya siapa? Yudas Iskariot. Si Yudas ini dia menjual Tuhan Yesus. Jadi sebelum Tuhan Yesus disalib, dia ditangkap oleh para serdadu ya di Bukit Getsemani, di Taman Getsemani. Nah, pada waktu itu
Yang ngasih tahu adalah Yudas Iskariot. Kok tega ya? Kok tega muridnya sendiri menjual Tuhan Yesus? Dengan dia mendapat uang 30 keping perak. Rasanya senang mungkin ya dia dapat uang, tapi dia berkhianat kepada gurunya sendiri. Setelah itu Tuhan Yesus ditangkap oleh para serdadu itu ya. Ditangkap dan dihakimi lalu disalibkan. Lalu gimana nasibnya si Yudas? Yudas menyesal. Dia menyesal karena sudah menjual Tuhan Yesus. Akhirnya dia mati bunuh diri. Karena itu murid Tuhan Yesus di sini dikatakan ada 11 murid Yesus. Ke-11 murid Tuhan Yesus ini pergi ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Tuhan Yesus, ketika murid-muridnya ini lihat Tuhan Yesus, mereka menyembah Tuhan Yesus. Mereka menghormati, mencintai Tuhan Yesus, mereka menyembah Tuhan Yesus. Tapi beberapa orang ragu-ragu. Ada beberapa yang ragu-ragu. Kenapa mereka ragu-ragu? Karena dia heran. Mereka heran. Loh, kan Yesus sudah disalib. Kan Yesus sudah mati. Kok bisa hidup lagi? Kok bisa bangkit lagi? Nah, kita punya Tuhan Yesus yang ajaib. Kita punya Tuhan Yesus yang hebat. Kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa, yang berkuasa atas segala kehidupan kita. Tuhan Yesus dapat melakukan segala sesuatu yang Dia inginkan. Karena itu Tuhan Yesus bisa bangkit. Karena itu Tuhan Yesus bisa menang dari belenggu kematian. Nah, di sini dikatakan, nah ayat yang ke-18 ya. Lalu Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Tuhan punya kuasa atas segalanya. Di surga, di bumi, Dia tetap berkuasa. Karena itu Dia pun juga berkuasa atas hidup kita. Tuhan berhak melakukan apapun untuk hidup kita. Jadi jangan pernah macam-macam ya sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu berkuasa loh ya." Ayat yang ke-19, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk pergi, menjadikan semua bangsa muridku. Ini apa artinya ya? Maksudnya Tuhan Yesus ini, murid-muridnya ini bersaksi, memberitakan Injil tentang kebaikan Tuhan Yesus. Lalu, Tante, apa sih kaitannya firman ini sama kita? Kita kan anak-anak, kita kan bukan muridnya Tuhan Yesus. Hei, jangan salah ya. Firman ini juga berlaku untuk kita. Perintah ini bukan hanya untuk murid Tuhan Yesus, tapi untuk kita juga. Kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus, kita sebagai orang-orang yang cinta sama Tuhan Yesus, kita harus melakukan perintah Tuhan. Tuhan katakan, "Pergilah dan jadikanlah semua bangsa murid." Tuhan Yesus ingin kita juga memberitakan Injil. Tante, saya lo gak bisa ngomong. Gimana saya mau beritakan Injil sama teman saya? Saya kalau ketemu sama saya itu bisa ngomong sudah. Nah, kalau nggak bisa cerita tentang kebaikan Tuhan Yesus nggak apa-apa, tapi kalian bisa bersaksi melalui tingkah laku kalian, perilaku kalian. Apa yang teman-teman kalian lihat tentang kalian itu pasti menjadi saksi buat mereka, ya.
kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, mereka akan melihat. Kita nggak boleh jadi anak yang bandel, kita nggak boleh jadi anak yang nakal, ya. Karena itu tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Kalau kita mau taat sama perintah Tuhan, kita harus lakukan firman Tuhan, ya. Di sini dikatakan, pergilah dan jadikanlah semua bangsa murid. Kita mau belajar menjadi saksi Tuhan, ya. Belajar memberitakan firman Tuhan. Bilang aja deh sama temen, Tuhanku itu baik loh, Tuhanku itu hebat, dia baik sama aku. Tuhan sembuhin aku dari sakit, Tuhan berikan aku kesehatan, Tuhan berikan aku nafas kehidupan. Tuhan juga mengasihi kita semuanya, mengasihi teman-teman kalian, mengasihi kita, mengasihi orang tua kita, mengasihi seluruh keluarga kita. Karena itu kita juga belajar mengasihi teman-teman kita, ya. Kita juga harus belajar mengasihi kakak kita, adik kita, keluarga kita, mama papa semuanya, ya. Kita harus melakukan firman Tuhan dan menjadi saksi. Ingat ya, jadi saksi Tuhan. Oke. Untuk ayat hafalan pada minggu ini itu kita ambil dari Matius 28 ayat yang ke-19 ini, ya. Yuk dibaca bareng-bareng. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dibaca, diulang-ulang, ya. Ulang-ulang sekali lagi ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya, nanti dihafalin, minta bantuin kakak, minta bantuin mama, direkam, nanti dikirim ya. Ditunggu sama Kak Rosi. Oke, hari ini firman Tuhan sampai di sini. Ingat pesannya ya, kita mau belajar memberitakan firman Tuhan, kita mau belajar menjadi saksi Tuhan. Jangan lakukan yang jelek-jelek ya. Kita mau lakukan yang baik di hadapan Tuhan karena kita mau menyenangkan hati Tuhan. Oke, kita mau berdoa. Semuanya lipat tangan, ya. Tutup matanya. Kita mau berdoa bersama-sama. Dengarkan tante berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih, Engkau sungguh baik bagi kami, Engkau sangat baik Tuhan. Terima kasih untuk karya yang sudah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Engkau sudah mati bagi kami, Engkau sudah bangkit dari kematian dan menjadi pemenang bagi kami ya Tuhan, sehingga kami pun boleh bersuka cita atas kebangkitan Engkau. Kami boleh bersuka cita atas kasih setiamu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, dan hari ini kami belajar akan firman Tuhan untuk kami menjadi saksi, untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, untuk kami bisa memberitakan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Kiranya boleh menjadikan kekuatan untuk kami semuanya. Terima kasih ya Bapa, Engkau memberkati kedua orang tua kami, Engkau memberkati keluarga kami, Engkau memberkati guru-guru kami, dan Engkau memberkati seluruh teman-teman kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin.